Kaidah keempat, menjadikannya memuaskan. Bab 15. Aturan tertinggi untuk mengubah perilaku. Pada akhir 1990-an, seorang praktisi kesehatan umum bernama Stephen Luby meninggalkan kota tempat tinggalnya di Omaha, Nebraska, dan membeli tiket satu jalan ke Karachi, Pakistan. Karachi adalah salah satu kota terpadat di dunia. Pada 1998, lebih dari 9 juta orang tinggal di sana. Kota itu pusat perekonomian bagi Pakistan. Selain simpul transportasi, termasuk di antaranya beberapa bandara dan pelabuhan paling aktif di kawasan itu. Di bagian kota yang bernuansa komersial, Anda dapat menemukan semua kenikmatan yang lazim ada di perkotaan dengan jalan-jalan yang ramai. Namun, Karachi juga salah satu kota besar yang paling tak layak huni di dunia. Lebih dari 60% penduduk Karachi tinggal di hunian liar dan kumuh. Lingkungan tempat tinggal yang sangat padat ini penuh gubuk sederhana yang terbuat dari kardus, batu bata, dan bahan-bahan sisa lain. Tidak ada sistem pembuangan air limbah, jaringan listrik, dan fasilitas air bersih. Ketika sedang kering, jalan-jalan merupakan perpaduan antara debu dan sampah. Sedangkan ketika basah, jalan-jalan menjadi seperti selokan lebar berlumpur. Sarang nyamuk ada di tempat-tempat yang selalu tergenang air, sedangkan anak-anak bermain di antara sampah. Kondisi yang sangat kotor itu membuat penyakit mudah menyebar. Sumber-sumber air yang tercemar menimbulkan epidemi diare, muntah, dan sakit perut. Hampir sepertiga anak yang tinggal di sana kurang gizi, dan begitu banyak orang berimpitan di tempat yang sangat kecil. Infeksi virus dan bakteri menyebar dengan cepat. Krisis kesehatan masyarakat inilah yang membuat Stephen Luby datang ke Pakistan. Luby dan timnya sadar bahwa di lingkungan dan sanitasi yang buruk, kebiasaan sederhana seperti mencuci tangan dapat memberikan hasil nyata pada kesehatan penduduk. Di luar dugaan, ternyata penduduk bukannya belum tahu bahwa mencuci tangan itu penting. Kebanyakan orang sudah tahu, tapi banyak di antara mereka mencuci tangan dengan cara yang keliru. Ada yang hanya mencelupkan tangan sebentar ke air. Ada yang mencuci tangan tapi hanya sebelah. Banyak yang sekedar lupa mencuci tangan sebelum menyiapkan makanan. Semua orang mengatakan mencuci tangan itu penting, tapi tidak banyak yang menjadikannya kebiasaan. Masalahnya bukan pengetahuan, masalahnya konsistensi. Saat itulah Luby dan timnya bermitra dengan Procter dan Gamble untuk memasak sabun Safeguard ke lingkungan tersebut. Dibandingkan sabun batangan biasa, memakai Safeguard adalah pengalaman yang lebih menyenangkan. Di Pakistan, Safeguard adalah sabun mewah, kata Luby kepada saya. Responden dalam survei umumnya mengatakan mereka sangat menyukainya. Sabun itu mudah berbusa dan orang dapat menyabuni tangan dengan busa. Baunya harum. Dalam seketika, mencuci tangan menjadi kegiatan yang lebih menyenangkan. Saya memandang sasaran promosi mencuci tangan bukan untuk mengubah perilaku, melainkan menjadikannya kebiasaan, kata Luby. Jauh lebih mudah bagi orang-orang itu untuk memakai produk yang memberikan sinyal sensori sangat positif, misalnya rasa mint pada pasta gigi, daripada melakukan kebiasaan yang tidak menyediakan umpan balik sensoris menyenangkan, seperti membersihkan gigi dengan benang. Tim pemasaran Procter dan Gamble bercerita tentang upaya menciptakan pengalaman mencuci tangan yang positif. Dalam hitungan bulan, para peneliti menyaksikan perubahan yang cepat dalam kesehatan anak di lingkungan itu. Angka diare turun 52%, pneumonia turun 48%, dan empetigo, infeksi kulit oleh bakteri, turun 35%. Pengaruh jangka panjangnya lebih baik lagi. 6 tahun kemudian, kami mendatangi lagi beberapa keluarga di Karachi, tutur Luby. Lebih dari 95% keluarga yang pernah diberi sabun secara gratis dan diminta mencuci tangan memiliki tempat cuci tangan dengan sabun dan air ketika tim kajian kami berkunjung. Kami sengaja tidak memberi mereka sabun selama 5 tahun. Ternyata mereka sudah terbiasa mencuci tangan sehingga praktek itu terus dipelihara. Ini contoh yang sangat bagus untuk kaidah keempat dan terakhir dari perubahan perilaku. Menjadikannya memuaskan. Kita lebih mungkin mengulang perilaku ketika pengalaman yang kita rasakan memuaskan. Ini sepenuhnya logis. Merasa senang bahkan meskipun remeh seperti membasuh tangan dengan sabun yang harum dan berbusa banyak menjadi isyarat bagi otak. Rasanya enak.
lain kali dilakukan lagi. Kenikmatan mengajarkan pada otak bahwa suatu perilaku layak diingat dan diulang. Ambil cerita tentang permen karet. Permen karet telah diperjualbelikan pada 1800-an, tapi baru ketika Wrigley meluncurkannya pada 1891, permen ini menjadi kebiasaan yang mendunia. Versi awal permen karet terbuat dari bahan kenyal yang relatif tanpa rasa lembut, tapi tidak berasa. Wrigley merevolusi industri ini dengan menambahkan rasa seperti spearmint dan juicy fruit yang menjadikannya permen itu memiliki rasa dan membuat orang senang. Selanjutnya, mereka maju selangkah lagi dengan memperkenalkan permen karet sebagai cara untuk membuat mulut terasa bersih. Iklan-iklannya mengajak pembaca menyegarkan indera perasa mereka. Refresh your taste. Rasa yang lezat dengan membuat mulut terasa segar adalah tambahan yang remeh, tapi membuat produk ini memuaskan banyak orang. Konsumsi meroket dan Wrigley menjadi pabrik permen karet terbesar di dunia. Pasta gigi memiliki perjalanan yang hampir sama. Pabrik-pabriknya menikmati kesuksesan besar ketika menambahkan rasa-rasa seperti spearmint, peppermint, dan cinnamon ke produk-produknya. Rasa-rasa ini tidak meningkatkan kinerja pasta gigi. Rasa-rasa ini hanya menciptakan kesan mulut bersih dan menjadikan pengalaman menggosok gigi lebih menyenangkan. Istri saya berhenti menggunakan merek tertentu karena tidak menyukai rasa yang tertinggal setelah menggosok gigi. Ia beralih ke merek dengan rasa mint lebih kuat yang terbukti lebih memuaskan. Sebaliknya, kalau pengalaman tidak memuaskan, kecil alasan kita untuk mengulangnya. Dalam penelitian, saya mendapat cerita dari seorang perempuan yang memiliki kerabat narsitis dan membuatnya pusing 7 keliling. Dalam upaya agar tidak menghabiskan banyak waktu bersama orang ini, ia berpura-pura menjadi orang yang sangat membosankan ketika sedang bersamanya. Dalam beberapa perjumpaan, orang tadi mulai menghindarinya karena merasa si perempuan sangat tidak menarik. Cerita-cerita itu merupakan bukti aturan tertinggi perubahan perilaku. Hal yang mendatangkan ganjaran cenderung diulang. Hal yang mendatangkan hukuman cenderung dihindari. Anda belajar tentang apa yang sebaiknya dilakukan pada masa mendatang berdasarkan apa yang membuat Anda mendapatkan ganjaran atau hukuman di masa sebelumnya. Emosi positif menyuburkan kebiasaan. Emosi negatif membasmi kebiasaan. 3 kaidah pertama perubahan perilaku. Menjadikannya nyata, menjadikannya menarik, dan menjadikannya mudah. Memperbesar kemungkinan suatu perilaku diterapkan saat ini. Kaidah keempat perubahan perilaku. Menjadikannya memuaskan. Memperbesar kemungkinan suatu perilaku diulang pada masa mendatang. Dengan demikian, lingkaran kebiasaan menjadi lengkap. Namun, dalam hal ini ada trik. Kita tidak sekedar mencari apa yang memuaskan, kita mencari kepuasan yang langsung.